generasi muda terhadap seni tradisional seperti wayang, ludruk, dan ketoprak semakin menurun. Laporan Dinas Kebudayaan Jawa Timur 2021 mencatat berkurangnya komunitas seni tradisional di Surabaya yang dipengaruhi oleh budaya global seperti K-pop dan musik barat. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pelestarian budaya lokal. Balai Cakdurasim hadir sebagai solusi. Sebagai pusat kebudayaan, Balai Cakdurasim berperan penting menghubungkan generasi muda dengan seni tradisional. Melalui pementasan seni seperti ludruk dan wayang, Balai Cakdurasim tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam memperkokoh persatuan Indonesia. Dengan peran edukasi dan apresiasi budaya, Balai Cakdurasim mendorong generasi muda untuk lebih mencintai budaya lokal, memperkuat nasionalisme, dan menjaga identitas bangsa. Mungkin pertama yang akan ini gedung Cakdurasim itu dulunya memang ada suatu soal penamaan gedung kesenian jaringan diberi nama Cakdurasim itu mengacu pada seorang tokoh. Ada dulu namanya seorang seniman ludruk namanya Gondo Durasim, jadi sebutan populernya Cakdurasim. Dia seorang seniman ludruk, jadi zaman penjajahan Jepang dulu. Jadi terutama dia seorang penari remo itu biasanya. Dulu biasanya latihan di gedung itu dalam komunitas. Kita sini ya kayak aku yang Pendopo juga. Cuman di sini dulu kan kabupaten. Ya. Terus penjajahan Belanda sempat jadi sanksi militer juga di sini. Terus ya waktu itu kan setelah Jepang Belanda kalah kan Jepang masuk menduduki Surabaya sini. Nah itu kan pokoknya tambah sengsara daripada di itu Belanda dulu Belanda itu. Akhirnya dari peristiwa itu kan timbul semacam semangat inisiatif gitu dari para seniman grup ini untuk bergerak membangun pergerakan nanti penjajahan Jepang itu. Tapi mereka kan seniman lewat jalur kesenian. Jadi tiap kali manggung kalau itu kan sebelum kita cerita kan ada tembang kayak gitu loh. Itu namanya Marian. Ya, setelah nari kan dia mengembangkan Marian. Salah satu kalimat yang terkenal kan Agupon namanya Jorong, lewat Nipon tanpa sensoro. Jadi kalimat itu sering digaungkan namanya Jorong. Jadi Agupon belum darah ikut Jepang tanpa sengsara itu. Nah, akhirnya membuat Jepang yang di Surabaya ini marah. Bukan sering kali pentas termasuk pentas di Pendopo ini dulu selalu mengumandangkan kalimat itu. Patungnya itu ada di situ nanti. Ya jelas ya, di bawahnya kan ada kalimat itu. Akhirnya Cakdurasim ditangkap. Itu ada versi yang terkenal di sini di Surabaya ini. Dia ditangkap pas pentas di satu tempat itu. Akhirnya di penjara di Tugu Pahlawan itu terus disiksa di situ dan akhirnya disiksa sampai akhirnya meninggal. Jadi yang ini versi yang terkenal ya, yang banyak orang percaya. Itu meninggalnya di situ disiksa depan, akhirnya dimakamkan di Tempo. Ketika berita itu kan sempat saya tulis di website dulu juga loh. Ada ahli warisnya yang datang sini memprotes bahwa peristiwa meninggalnya Cakdurasim tidak seperti itu menurut versi ahli waris itu. Katanya meninggalnya justru di Pendopo ini. Ketika bermain ludruk di sini ada panggung itu, pas mengumandangkan kalimat itu ada Jepang masuk dari jalan aja langsung tembak mati dulu. Dia harus langsung mati akhirnya. Tembak mati, terus Jepangnya lah pergi gitu aja. Lalu diselamatkan di sana dan Tempo itu. Nah, untuk tempat ini sendiri tuh sebenarnya ini banyak lukisan itu tempat ini tuh untuk apa ya Pak ya? Pameran atau apa? Iya, jadi karena ini artshop itu toko seni. Jadi ini memang artshop diperuntukkan memajang karya-karya pelukis Jawa Timur. Tapi bukan pameran ya, artshop jadi jualan. Makanya di sini kita kasih dengan harga-harga yang realistis. Jadi karya-karya yang ada di sini ini dijual maksimal 500.000. Jadi tidak boleh lebih dari itu karena memang niat kita ini untuk memberdayakan teman-teman pelukis supaya karya-karya yang di sini juga terjangkau oleh masyarakat. Kita memang
beda ya kita jualan dengan di tempat pameran. Kalau di tempat pameran mungkin teman-teman bisa Jutaan gitu. iya harganya Yang mungkin saya bisa, tapi kalau di sini memang saya batasi maksimal 500 dengan harapan lukisan-lukisan atau karya-karya yang di sini ini bisa dibeli oleh masyarakat secara luas karena untuk keberlangsungan hidup teman-teman pelukis juga. Sebelumnya saya ingin menanyai tentang acara yang barusan kakak ikut ini tentang apa ya kak? Jadi acaranya itu adalah serangkaian acara dari Pekan Wayang Jawa Timur. Acaranya itu dimulai dari tanggal 6 sampai hari ini terakhir tanggal 8. Terus acara pagi ini itu adalah seminar mengenai realisasi wayang gedok Madura dan pasar modal untuk generasi muda. Jadi tadi itu ada beberapa narasumber juga dari pajak, dari otoritas keuangan, juga dari pedalangan yang menjelaskan mengenai wayang gedok dan juga pasar modal, serta ada juga saham, ada investasi juga. Apakah lukisan di sini itu diproses secara submission atau tidak? Ya, juga ada proses kurasi untuk karya-karya yang laku untuk dijual, untuk karya-karya yang memang layak dipublish kepada pengunjung umum di sini. Namun kendati demikian, tapi di sini orientasi untuk menjual seperti itu, menjual karya dengan harga yang cukup terjangkau sebetulnya. Dari tim Bapak pribadi itu ada kayak tempat buat promosinya selain di sini aja? Entah ada media sosial atau apa gitu? So far menggunakan TikTok ya. Oh, TikTok. Live TikTok. Tapi walaupun tidak intens, tapi kami tetap secara pribadi ada yang menggunakan status bahwa kami sedang menjual karya di tempat ini. Promosi dari pihak yang lain belum ada. Promosi pribadi. Kami, kelompok 10 PDB 89 Universitas Airlangga, mengajak semua pihak, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Dengan melibatkan diri, kita tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memperkokoh rasa persatuan dan nasionalisme di tengah keberagaman. Mari bersama-sama memastikan budaya tradisional tetap tumbuh dan berkembang untuk masa depan yang lebih berbudaya dan bersatu.